Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai cara memegang setir mobil yang baik dan benar dan sangat dianjurkan dalam rangka mendukung keamanan dalam berkendara. Mungkin bagi kalian yang sudah cukup lama mengemudi, kalian sudah tahu mengenai hal-hal ini. Namun bagi kalian yang masih belajar atau bagi kalian yang belum lama dalam mengemudikan mobil, hal ini patut kalian jadikan sebagai acuan atau kalian jadikan sebagai dasar dalam mengemudikan mobil lebih lanjut gitu. Jadi bagaimana cara memegang setir mobil yang baik dan benar dan mengikuti kaidah-kaidah keselamatan dalam mengemudikan mobil. Simak terus video saya ya. Nah, yang pertama ini adalah bentuk dari setir mobil. Jadi seperti yang kita tahu, kebanyakan mobil yang beredar di pasaran itu bentuknya setirnya sudah pasti adalah bulat. Ada beberapa yang sedikit dimodifikasi, namun itu adalah sebagian kecil saja. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah bagaimana posisi tangan kita yang baik dan benar pada saat memegang setir mobil. Jadi sesuai dengan kaidah keamanan dalam berkendara, posisi tangan yang benar pada saat memegang setir mobil adalah di arah jarum jam 9 dan arah jarum jam 3. Jadi ini adalah arah jarum jam 9 dan ini adalah arah jarum jam 3. Ini adalah cara memegang setir mobil yang baik dan benar, dan ini mengikuti kaidah keamanan dalam berkemudi. Ada juga yang menyarankan untuk memegang di posisi jam 10 dan jam 2. Ini di posisi jam 10 dan ini di posisi jam 2. Kita lihat, nah jam 10 dan jam 2 ini juga tidak masalah. Jadi Anda bisa memegang setir mobil di posisi jam 10 atau jam 2 seperti ini, atau di posisi jam 9 dan jam 3 seperti ini. Namun saya sarankan kalian memegang setir mobil di posisi jam 9 dan jam 3 seperti ini. Nah, dalam memegang setir mobil ada beberapa hal yang bagi kalian pengguna mobil yang belum cukup lama dalam mengemudikan kendaraan, Anda tidak disarankan untuk memegang setir mobil satu tangan seperti ini. Memegang satu tangan seperti ini atau seperti ini. Nah, bagi kalian yang sudah cukup berpengalaman, mungkin kalian pernah memegang setir mobil satu tangan seperti ini. Namun sebenarnya jika kita mengacu pada safety driving, satu tangan ini tidak disarankan karena akan mengurangi refleks atau mengurangi kecepatan Anda dalam bermanuver ketika terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki pada saat kalian berkendara. Jadi yang disarankan bagi kalian, terutama bagi kalian para pengguna mobil yang masih baru belajar atau masih belum lama mengemudikan mobil, kalian harus memegang setir mobil ini dengan dua tangan. Tidak perlu terlalu tegang, tidak perlu kencang memegang seperti ini, rileks saja. Nah, tapi Anda pegang di posisi arah jam 9 dan arah jam 3 seperti ini. Dengan Anda memegang posisi setir mobil seperti ini, Anda akan dapat melakukan manuver dengan sigap jika ada keadaan yang tidak diinginkan. Jadi Anda memegang kendali penuh terhadap mobil pada saat terjadinya keadaan-keadaan yang tidak Anda inginkan. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengoperasikan atau memutar setir mobil ini, guys. Jadi jika sebelumnya kalian sudah tahu bagaimana cara memegang setir mobil yang baik dan benar, yaitu di posisi jam 9 dan jam 3 seperti ini, maka selanjutnya bagaimana cara memutar setir mobil ini, guys. Jadi ketika Anda memutar setir mobil, cara yang baik dan benar dan yang disarankan itu adalah dengan metode yang sering dinamakan
pull and push atau hand to hand, ini namanya. Tapi sebenarnya ini adalah cara untuk menarik dan mendorong, sementara hand to hand itu adalah jadi mempertemukan antara tangan kiri dan tangan bagian kanan gitu. Jadi kalau metode ini sebenarnya dioperasikan dengan cara tangan kiri ini memegang kendali terhadap setir bagian kiri. Jadi ini adalah semacam daerah operasi setir, setir untuk tangan bagian kiri, dan ini adalah daerah operasi untuk tangan bagian kanan. Jadi ketika berbelok ke kanan, yang Anda lakukan adalah pull and push. Pull itu menarik, jadi Anda harus tarik ini. Jadi Anda di daerah operasi tangan kanan Anda tarik, lalu gini. Jadi jika sudah putarannya sudah sesuai, Anda pushnya, dorongnya Anda tidak perlu lakukan. Namun jika belum, Anda perlu dorong. Nah, perlu dorong seperti ini. Gitu. Nah, ini sudah putar. Ingat, jadi ini daerah operasi tetap harus diperhatikan. Jadi tangan kanan daerah operasinya adalah di setengah bagian ini, tangan kiri daerah operasinya di setengah bagian ini. Nah, ini ketika Anda ingin memutar balik, sama Anda tarik. Ingat, tarik dulu. Yang menarik adalah yang kalau berbelok ke kiri contohnya, yang menarik adalah yang sebelah kiri. Kita lihat, tarik. Nah, kita lihat tangan bagian ini tidak boleh lebih dari daerah operasinya, guys. Lihat, jadi ini hanya sampai posisi sini aja, jangan sampai menyilang seperti ini. Hanya bagian sampai posisi sini saja. Lalu ketika dirasa belum cukup, Anda tambahkan dengan dorongan dari tangan bagian kanan ini, dorongan seperti ini. Nah, ingat, ini juga harus di posisi dia separuhnya aja, jadi sampai seperti ini aja. Ketika belum cukup, Anda pakai tangan kiri untuk menarik lagi. Nah, gini gitu. Jadi ini pull and push. Jadi artinya tangan bergerak sesuai dengan daerah operasinya. Jadi daerah operasinya di sini, sebelah kiri daerah operasinya ini sampai bawah, daerah sebelah kanan dari sini sampai bawah juga. Jadi setir ini kalau kita lihat ini dibagi menjadi dua. Bagian kanan itu untuk tangan sebelah kanan, bagian kiri sini ini untuk tangan sebelah kiri. Jadi hanya berputar-putar di situ saja. Nah, beberapa hal yang mungkin sering dilakukan oleh pengemudi, namun itu sebenarnya tidak disarankan dalam keamanan berkendara adalah posisi menyilang, guys. Jadi menyilang ini yang pertama adalah seperti ini. Nah, kita lihat menyilang. Tangan kiri saya berada di daerah operasi kanan atau di bagian kanan, dan tangan kanan saya berada di sebelah kiri. Nah, saya sering sekali menemukan beberapa pengemudi yang mengoperasikan kendaraan seperti ini ketika memutar. Ini kenapa tidak disarankan adalah karena ketika airbagnya ini berfungsi, atau ketika Anda menabrak dan kemudian airbag berfungsi, maka airbag ini akan menabrak tangan Anda, guys. Instead of dia menabrak dada Anda atau mengamankan tubuh Anda, dia akan menabrak tangan Anda, dan akibatnya akan sangat berbahaya untuk tangan Anda. Makanya posisi memutar setir mobil dengan posisi menyilang ini tidak disarankan. Menyilang seperti ini atau menyilang seperti ini. Nah, ini tidak disarankan, guys. Karena ketika ada sesuatu atau ada menabrak ketika Anda memutar balik misalkan, harus dipastikan bahwa airbag, jadi airbag ini ada di sini kalau kita lihat. Nah, kalau kita lihat ini SRS airbagnya ada di sini, dia akan mengembang airbag dari sini. Pastikan bahwa airbag ini bisa mengembang dan tidak tertutup oleh tangan Anda. Jadi jika tangan Anda di sini beroperasinya seperti ini, ya kan, dengan daerah operasi tadi, kiri untuk tangan kiri, kanan untuk tangan kanan, maka ketika
ada pengembangan dari airbag yang ada di sini tidak akan terhalang oleh tangan Anda. Gitu guys. Lalu sering saya melihat ketika memutar sering menggunakan bagian dalam. Nah, begini. Nah, ini juga tidak disarankan guys. Jadi ini biasanya dilakukan oleh pengemudi-pengemudi truk yang setirnya belum power steering. Jadi ketika setirnya belum power steering, seringnya mereka menggunakan yang pertama satu tangan dan memegang dengan memegang setir di bagian dalam, bukan memegang seperti ini, tapi memegang bagian dalam seperti ini. Nah, ini juga tidak disarankan. Yang pertama karena dia akan menghalangi airbag, jadi dia akan menghalangi posisi ini. Kita lihat, menghalangi seperti ini, dan reaksinya ketika Anda ada sesuatu ini akan lebih lambat dibanding Anda memegang posisi bagian luar. Gitu. Jadi memegang bagian dalam seperti ini tidak disarankan dalam hal keamanan, karena ini akan menghalangi airbag dan juga akan memperlambat reaksi Anda ketika ada manuver yang tidak diinginkan atau ada sesuatu yang tidak diinginkan dan Anda diharuskan melakukan manuver balik. Itu akan sangat memperlambat dengan posisi memegang bagian dalam seperti ini. Gitu. Jadi intinya bagi kalian pengguna mobil baru atau pengguna mobil yang masih belajar atau belum lama dalam mengemudikan mobil, yang pertama Anda harus memegang setir mobil ini dengan santai di posisi jam 9 dan jam 3. Lalu ketika memutar mobil, Anda menggunakan metode yang namanya pull and push dengan mengingat daerah operasi tangan kanan itu ada di sebelah kanan. Jadi dari titik sini, ini dibagi dua. Dari titik sini sebelah kanan ini adalah daerah operasi tangan kanan, sementara daerah operasi sebelah kiri di setir kemudi ini adalah daerah operasi tangan kiri. Jadi ketika Anda memutar ke kanan, Anda tinggal tarik. Jadi Anda tarik dengan menggunakan tangan kanan ya sampai posisi ini di atas. Kalau tidak cukup, Anda dorong menggunakan tangan kiri, dorong. Nah, ini ambil lagi. Nah, seperti ini. Tangan kanannya ambil lagi, tarik lagi, tangan kirinya dorong lagi. Kita lihat ini hand to hand, tangan kanan akan bertemu dengan tangan kiri. Kita lihat. Nah, ketika dia berbelok ke kiri, yang Anda lakukan sama, Anda tarik lagi oleh tangan sebelah kiri. Jika belum cukup, Anda dorong dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Nah, kita lihat ini posisinya guys. Kita lihat tangan saya tidak menyeberang ke daerah operasi yang berbeda, jadi tidak sampai menyilang seperti ini atau tidak sampai menyilang seperti ini gitu. Jadi tangan saya tetap pada daerah operasinya masing-masing gitu guys. Nah, demikian guys video dari saya mengenai cara memegang setir mobil yang baik dan benar, dan sangat disarankan untuk menunjang keamanan dalam mengemudikan mobil. Bagi kalian yang baru belajar atau belum lama dalam mengemudikan mobil, kalian harus perhatikan dan harus jadikan hal itu sebagai acuan atau sebagai dasar dalam mengemudikan mobil, sehingga akan menjamin keamanan dalam berkemudi. Bagi Anda yang sudah berpengalaman, Anda juga tetap harus aware terhadap safety driving, terhadap keamanan berkemudi, karena pada akhirnya itu akan memberikan keselamatan bagi Anda maupun orang-orang yang Anda sayangi di rumah. Gitu. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.